dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, yaitu antara lain yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 125 kasus, kedua narkotika sebanyak 124 kasus, ketiga curanmor sebanyak 47 kasus, keempat pencurian dengan kekerasan sebanyak 12 kasus, dan yang kelima sengaja menimbulkan kebakaran atau banjir sebanyak 5 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 499 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 24 orang, korban luka berat 38 korban, dan korban luka ringan 410 korban. Adapun kerugian material sebesar Rp855.450.000. Selanjutnya, update kedua terkait dengan hasil sidang KKEP Ibtu JA. Sidang KKEP terduga pelanggar Ibtu JA telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sejak pukul 10.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB. Berlangsung selama kurang lebih 9 jam di ruang sidang Divpropampori Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang KKEP terdiri dari yang pertama Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang, kedua Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku Wakil Ketua Komisi Sidang, dan yang ketiga Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM selaku anggota Komisi Sidang. Saksi-saksi di dalam persidangan terdapat 6 orang, yaitu Kombes Pol ANP, AKP IF, Ibtu HT, Aibtu SA, Aibda RJ, dan Bribtu SMH. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal yang dilanggar yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 10 ayat 1 huruf F, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang Komisi Kode Etik Ibtu JA berupa pertama, sanksi etika terdiri dari 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kemudian untuk sanksi administratif yaitu berupa mutasi, berupa demosi selama 2 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Selanjutnya disampaikan untuk agenda sidang KKEP hari ini adalah sidang KKEP terhadap terduga pelanggar AKP IF yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 21 September 2022 pukul 13.00 WIB di ruang sidang Divpropampori Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri dengan pejabat pelaksana sidang KKEP yang pertama Brigjen Pol Agus Wijayanto SH SIK MH selaku Ketua Komisi, yang kedua Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Wakil Ketua Komisi, yang ketiga Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota komisi, keempat Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM selaku anggota komisi, dan kelima Kombes Pol Armaini SIK selaku anggota komisi. Saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 5 orang, yaitu Kombes Pol ANP, Ibtu HT,
Ibtu JA, Aibtu SA, dan Bribtu SMH. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal yang disangkakan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 10 ayat 1 huruf F, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.